Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidki wal wafa wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kun wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, adik-adik jamaah Al-Ibtisam yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, sehingga kita semua bisa hadir di dalam majelis ini dalam keadaan iman, dalam keadaan semangat, dalam keadaan niat untuk bertolabul ilmi. Semoga setiap langkah yang Bapak Ibu langkahkan menuju majelis ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan keberkahan. Sholawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti setiap langkah dan sunnahnya, dan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah semua yang kami hormati, kita insya Allah akan membahas 7 dosa besar. Yang ini disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah riwayat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, dan nanti akan kita bacakan hadisnya. Dan 7 dosa besar ini Bapak Ibu hadirin itu merupakan bukan sesuatu hal yang baru, ya. Tetapi ini sebenarnya adalah sesuatu perbuatan dosa yang mungkin materinya pun sering disampaikan oleh para mubalik, oleh para asatidah, ya. Tetapi kita akan berusaha untuk menggali kembali, karena beberapa hal dari 7 dosa itu ada dosa yang mungkin sering kita lakukan, tetapi dianggap adalah sesuatu yang lumrah atau sudah sangat ternormalisasi di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh itu semua kita berharap kita setelah membahas 7 dosa besar ini, nanti kita berharap bisa untuk berhati-hati atau untuk lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya itu. Dan takwa itu sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, itu laisa taqwa bisyamin nahari wala biqiyamil laili, ya. Tetapi kata Umar bin Abdul Aziz bahwasanya bukan takwa itu, tidak disebut takwa itu dengan memperbanyak puasa itu enggak, memperbanyak ibadah itu enggak, qiyamul lail, puasa sunnah dan lain sebagainya. Ternyata yang disebut takwa itu bukan seperti itu Bapak Ibu hadirin. Kalau itu iya sunnah, tetapi dan itu mendatangkan ketentraman di dalam hati kita. Tetapi belum mengatakan walakinna taqwallahi taruka ma harrama. Tetapi yang disebut dengan takwa itu adalah yang paling berat, itu adalah meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu pernah saya sampaikan, ada hadis Nabi riwayat Imam Muslim, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya, inna imro'atan, sesungguhnya ada seorang wanita tusallil maktubah, ya, dia sholat wajib, qiyamul lail, ya, dia sholat qiyamul lail, wa tasummun nahara, dan puasa di siang hari, wa tu'di jiranaha bilisaniha, tetapi ada kelemahan wanita tadi adalah dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Ya, ternyata komentar Nabi SAW adalah la khaira fiha hiya min ahlin nar, ya. Tidak ada kebaikan sama sekali bagi wanita tadi, dan dia termasuk ahli neraka. Padahal dia sudah puasa di siang harinya, kemudian sudah sholat qiyamul lail di malam harinya. Tetapi ada satu
perbuatan yang diharamkan oleh Allah dia lakukan, maka itu tidak ada nilai sama sekali. Maka yang disebut takwa itu adalah bukan itu semua, kata Umar bin Abdul Aziz, adalah dia mampu taroka maharamallah, mampu meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang kedua yang disebut takwa adalah maftaradallahu alaihi, yaitu apa yang kemudian Allah perintahkan dia laksanakan, apa yang Allah wajibkan kemudian dia laksanakan. Inilah yang kemudian disebut dengan ahlut takwa, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang menghancurkan. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa ma hunna, ya Rasulullah perkara apa saja, 7 perkara apa saja yang kemudian bisa menghancurkan seseorang? Qala asyirku billah, yang pertama adalah menyekutukan Allah, membuat tandingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua apalagi ya Rasulullah? As-sihru was-sihru, yaitu melakukan jambi. Ya, kalau kita orang-orang beriman jambinya dengan apa Bapak Ibu hadirin? Ya, dengan zikir. Ya, zikir itu jambi, Pak. Ya. Jadi semakin banyak orang berzikir itu sebenarnya dia jambi. Ya, zikir sore, zikir pagi, ya. Apalagi yang Bapak Ibu hadirin yang pekerjaannya itu harus masuk ke dalam pasar. Nah, itu zikirnya dikuatkan, Pak. Ya, zikirnya dikuatkan. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, yang ketiga adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya berarti nanti ada yang dihalalkan kan ya? Iya, berarti nanti ada yang dihalalkan Ustaz. Ada. Ya, insyaallah nanti kita akan bahas. Kemudian yang keempat wa aklur riba. Ya, memakan riba. Ya. Yang kelima wa aklul malal yatim. Kemudian yang kelima adalah memakan harta anak yatim. Ya, memakan harta anak yatim. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian yang keenam wa tawalli yaumaz zahfi, yaitu lari dari medan peperangan ketika pasukan sudah berhadapan-hadapan, Pak. Jadi sudah pasukannya sudah berhadapan, lari, Pak. Oh, itu dosanya besar, Pak. Kenapa? Karena nanti akan menyebabkan yang lain juga lari juga kan. Waduh, yang lain lari nih gitu kan. Larinya bukan maju, mundur. Ya, kecuali itu sebagai taktik ya, sebagai apa namanya? Ya, itulah. Dan yang terakhir adalah waqadful muhsanatil mu'minati al-ghafilati. Yang terakhir adalah qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang lain yang baik-baik berbuat zina, atau menuduh orang lain tanpa bisa menghadirkan 4 orang saksi berbuat zina. Ya, jadi kalau kita nuduh, Pak, oh itu baru berzina, ini sudah qadzaf namanya, menuduh orang lain berbuat zina. Dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Nanti hukumnya begitu. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Kita masuk yang pertama dulu, dosa besar 7. Yang pertama tadi apa? 1, syirik. Syirik itu bukan syirik-syirik yang biasa ibu-ibu katakan itu, Bu ya. Kamu itu syirik aja gitu, bukan ya. Itu syirik yang beda, maknanya beda. Ini syirik yang betul-betul syirik, artinya menyekutukan. Ya, membuat sekutu atau membuat tandingan. Yang dia itu kadang meminta sesuatu seperti dia meminta kepada Allah, Pak. Atau meyakini sesuatu yang keyakinan tadi itu hampir sama dengan keyakinan dia kepada Allah. Ya, meyakini sesuatu tetapi sebenarnya itu tidak ada sesuatunya itu loh, Pak. Tidak ada tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Yang kedua tadi apa? Sihir. Yang kedua adalah sihir. Ini ada tulisannya, Pak ya. Silakan dibaca tulisannya, Pak. Yang kedua sihir. Yang pertama tadi syirik kepada Allah. Yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh.
Ya, membunuh orang lain. Yang keempat, makan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang kelima, yang keenam, lari dari peperangan. Yang ketujuh, menuduh orang lain berzina. 7 ini hafal Pak ya. Minimal nanti pulang bawa 7 dosa besar Bu. Itu kalau ibunya nggak hadir. Ya. Kalau ibunya hadir bareng nanti kita bade-badean tebak-tebakan. Yang keenam apa Bu? Itu ya. Itu penting Pak karena ilmu ya. Jadi murojaah. Yang pertama dulu kita bahas yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah. Ini penting Bapak Ibu hadirin karena inilah yang bisa menggagalkan kita masuk ke surganya Allah. Yang bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi membahas tentang syirik atau tauhid ya itu sangat penting sekali. Karena seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu yang pertama kali diperintahkan oleh mereka adalah mentauhidkan Allah. Ya, meniadakan tandingan-tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syirik? Asyirku billahi huwa ja'ala syarika lillahi fil ibadah wa rububiyah awil asma wa sifat. Yang disebut dengan syirik itu adalah menjadikan sekutu bagi Allah di dalam ibadah atau di dalam rububiyah, penciptaan. Ya, penciptaan. Atau asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifatnya. Ada yang menandingi nama Allah dan sifatnya. Yaitu termasuk bagian daripada kesyirikan. Innahu a'dhamu dzunubi fil Islam, dan itu adalah dosa yang paling besar di dalam Islam. Ya, dosa yang paling besar di dalam Islam. Jadi kalau dosa apa saja Bapak Ibu hadirin itu bisa diampuni oleh Allah nantinya. Walaupun nanti ketika dia meninggal dunia, dia masih muslim, dosanya besar, itu nanti bisa diampuni oleh Allah Pak. Tapi dia nanti akan dimasukkan dalam api neraka dulu. Ya, dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian kalau sudah terlebur semua dosanya, baru diangkat, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Mungkin ada yang berpikir kalau begitu kita mau maksiat aja Ustaz biar enak, nanti tetap masuk surga. Yang penting jangan berbuat syirik, misalkan begitu Pak. Satu hari di sini ya itu sama dengan 1000 tahun di akhirat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu hadirin mendengar sebuah hadis Ibnu Hibban yang disebutkan tentang an-nasu arba'ah, manusia itu ada 4, ya itu hadisnya panjang sekali Bapak Ibu hadirin. Itu di tengah-tengah hadis tadi disebutkan Pak, ada orang yang di dunianya hidupnya paling bahagia. Dia mau apa saja ada, dia mau apa saja bisa, mau kemanapun dia sangat bisa sekali. Dia mampu semua, makan makanan yang paling enak Pak, dihadirkan semua, dan hidupnya paling bahagia, paling senang di dunia. Ketika dicelupkan di akhirat nanti, dimasukkan ke dalam api neraka Pak, satu celupan, celup diangkat. Ditanya sama Allah, apakah kamu pernah merasakan kebahagiaan? Dia jawabnya la, sama sekali tidak pernah merasakan kebahagiaan. Ya. Berbeda dengan orang yang kemudian yang dimasukkan ke dalam surga satu celupan. Dicelup kayak Pak, masuk ke dalam surga, celup, diangkat, ditanya, apakah kamu pernah merasakan penderitaan? Wallahi sama sekali belum pernah merasakan penderitaan. Padahal di dunianya dia adalah orang yang paling menderita. Mungkin kalau Bapak Ibu hadirin ingin melihat orang yang paling menderita hari ini terzalimi di mana Bapak Ibu hadirin? Nah, semua mata kita menuju ke Palestina. Ya, ketika mereka dibom oleh Israel, kemudian dibom, tangannya ada yang patah, anak-anaknya ada yang kakinya patah. Ketika mereka membawa anak yang tangannya patah tadi Pak, yang mereka sudah sekarat, itu kira-kira dibawa kemana Pak? Dibawa kemana? Tidak ada tempat lagi Pak. Kalau kita mungkin sakit Pak, dibawa ke rumah sakit. Mereka enggak, mereka cuma lari-lari saja sambil nyebut ya Allah begitu Pak. Itu orang yang paling menderita di dunia ini mungkin yang hari ini kita lihat. Itu kalau dimasukkan dalam surga satu celupan, kemudian diangkat, kemudian ditanya Pak, orang itu tidak akan merasakan penderitaan sama sekali. Itu surga Pak, begitu Pak. Makanya kita tidak boleh meremehkan. Kita pinginnya masuk surga itu jangan sampai masuk ke dalam api
api neraka dahulu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan nanti Pak, orang mukmin yang pernah masuk neraka ketika diangkat dan dimasukkan ke dalam surga itu nanti dia ada tandanya Pak di sini Pak. Ya, tandanya silang. Nanti bisa cek di dalam tafsir Ibnu Katsir. Oh, itu pernah ke neraka itu mampir. Itu nanti kelihatan Pak. Tapi alhamdulillah masih masuk surga. Ya. Wasyirku syirik secara bahasa adalah yakni ja'ala syarikan lil akhar, yaitu menjadikan sekutu atau tandingan untuk selainnya. Secara istilah adalah ittakhadhu syarikan au nadama Allah taala fil ibadah au fi rububiyah ai fi af'alillahi ka khalqi wa rizqi. Ya. Jadi mengambil sekutu atau tandingan, menyamakan sifatnya makhluk dengan sifatnya Allah. Ya. Fil ibadah di dalam peribadatan, ya, au fir rububiyah atau di dalam rububiyah Pak. Rububiyah itu yang memberikan rezeki, yang menciptakan gitu. Saya teringat kemarin Bapak Ibu hadirin ketika ditanya Ustadz Abu Ashifa. Jenengan ingat nggak? Ketika ditanya sama beliau, ada orang yang kemudian, ya salah satu kesyirikannya Pak ya, dia minta datang ke dukun kemudian minta pesugihan. Ingat Pak, masih ingat? Bapak Ibu hadirin yang pekan kemarin datang hadir, kemudian beliau nanya, Bapak Ibu hadirin, ini pesugihan ini Pak, nanti orang itu sugih, kira-kira yang ngasih sugih itu siapa? Siapa? Itu pesugihan loh Pak. Yang ngasih sugih siapa Bu? Ayo, yang ngasih sugih siapa? Kok ragu-ragu Pak? Ini tauhid ini Pak. Jenengan kemarin kayaknya kejebak kalau nggak salah. Betul ya? Kejebak ya sama Ustadz Abu Ashifa itu ketika ditanya siapa Pak yang ngasih rezeki itu. Sudah benar jawabannya yang pertama tadi Pak, Allah. Ditekankan sama beliau, loh ini pesugihan loh Pak, yang ngasih rezeki siapa Pak? Setan, itu ibu-ibu yang paling ibu-ibu yang paling keras. Kalau keyakinan itu Pak betul-betul yang ngasih rezeki itu adalah selain Allah, itu sudah jadi syirik Pak. Sudah jadi mengingkari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata gampang sekali Pak ya. Gampang sekali Pak. Makanya ada satu hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmidzi, sayati ala nasi zamanun, akan datang suatu zaman kepada manusia yang hadis itu disebutkan la yubaliyal mar'u bima akhadal mala. Ya, tidak akan mohon maaf, hadisnya berbunyi yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya itu dalam keadaan beriman, tetapi di sore hari dalam keadaan kafir. Ini nggak nunggu sore loh Pak. Kalau itu diyakini, saya yakin kemarin yang pekan kemarin Bapak Ibu hadirin itu karena sedang melamun, karena kecapean dan lain sebagainya ya, sehingga mungkin dengan Ustadz bertanya begitu langsung pindah, yang ngasih rezeki siapa? Setan gitu kan. Iya, mungkin nggak sadar itu ya. Mudah-mudahan ya, tapi jangan diyakini. Karena itu kesyirikan. Kalau di dalam hadisnya Pak, paginya mukmin, sorenya kafir, atau sorenya kafir, paginya mukmin Bu. Ini nggak nunggu sampai sore Bu. Ya, nunggu detik aja kan? Nunggu detik aja langsung bisa berubah. Iya. Jadi inilah yang kemudian menjadi secara istilah ya. Tauhid secara syirik secara istilah. Dan syirik itu Bapak Ibu hadirin itu ada dua. Yang pertama adalah syirkul akbar. Syirkul akbar itu yakhruju minal milah, keluar dari agama Allah dan dia nanti hukumnya musyrik orangnya. Orangnya jadi kafir. Ya, wa huwa sarful ibadati li ghairillah, yaitu dia beribadah kepada selain Allah, mislu sujudi lil asnam awi du'a li ghairillah. Ya, contohnya adalah berdoa kepada selain Allah, meminta sesuatu kepada selain Allah, Pak. Makanya kalau Bapak Ibu hadirin, ya ada sesuatu yang mungkin dianggap keramat dan minta sesuatu di situ, Pak, ya maka itu sudah masuk dalam kategori kesyirikan. Ya, kategori kesyirikan. Atau jenengan berziarah kubur tetapi ternyata meminta sama penghuninya yang sedang tidur, yang sudah tidak bisa ngapa-ngapa Pak, mintanya sama itu Pak, itu bagian dari kategori kesyirikan. Ya, karena ziarah kubur itu Bapak Ibu hadirin itu ada dua, diperintahkan oleh Rasulullah dengan dua tujuan. Yang satu adalah pertama apa?
Yang satu pertama mengingat mati, dzikrul maut. Ya, ziarah kubur itu tujuannya itu Pak, dzikrul maut. Pertama, ya Allah, kalau jenengan susah bersyukur, Bapak Ibu hadirin, coba malam ini datang ke kuburan. Ya, ingat mati di situ. Ini ingatnya malah setan. Nggak ingat mati, wah takut gitu kan. Ya, itu pertama ya, tujuannya mengingat mati. Yang kedua mendoakan. Ya, berarti yang didoakan itu yang sudah mati, meninggal dunia, bukan minta kepada yang meninggal. Yang meninggal aja diperintahkan untuk mendoakan, Bapak Ibu hadirin. Ya, jadi yang meninggal pun diminta untuk mendoakan. Ya. Yang kedua adalah syirkul azghar, yaitu syirik kecil. Ini tidaklah yakhruju minal milah, tidak keluar dari Islam, tetapi ini juga termasuk bagian daripada dosa syirik yang yusamma ar-riya, yang disebut dengan riya. Riya itu apa Pak? Pamer. Ya, bahasa pamer Pak. Dan ini Bapak Ibu hadirin, itu hampir semua kita terjangkiti. Ya, tidak jamaah, tidak ustadz, tidak siapapun, kalau dia beribadah untuk mencari perhatian dari makhluk, nah itu yang disebut dengan riya. Ya, sholat Pak misalkan, Allahu Akbar, rokaat pertama cepat, rokaat kedua ada orang datang, ternyata calon mantu Pak, calon mertua, mohon maaf, calon mertua ini yang sholatnya ditambah khusyuk Pak. Ini salah satu contoh riya. Ya, sehingga dia sholat di sisi untuk Allah, tetapi di sisi lain ada calon mertua, sehingga sholatnya ditambah lama, ya, ditambah khusyuk. Kalau sujud lama sekali, ternyata ketiduran. Ai fi'lu ta'ati bi qasdi ru'yatin nas laha wa talaba madahihim. Ya. Jadi pekerjaan atau amal solih yang kemudian dimaksudkan agar dilihat oleh manusia. Ya, berarti ini adalah amal solih Bapak Ibu hadirin. Padahal orang beramal itu nilainya sudah ternilai sendiri Pak. Tetapi ternyata kalau nilainya amal tadi kok ada tendensi lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini menjadi syirkul azghar, syirik kecil, namanya pamer atau riya begitu. Dan ini Bapak Ibu hadirin, kita harus saling menjaga semuanya. Ya, harus saling menjaga. Kalau Umar bin Khattab itu kalau ada orang muji di depannya Pak, dia ambil pasir dilemparkan ke wajahnya. Dalam rangka apa? Menjaga keikhlasan. Makanya kalau kita mau muji seseorang itu dilihat dulu orangnya. Karena kadang ada orang yang dipuji Pak, wah dia keikhlasannya luntur Pak. Ya, keikhlasannya luntur. Atau sebaliknya, ketika dicaci keikhlasannya luntur. Ya. Kapan itu ikhlas? Kalau dicaci, dipuji, dia melakukan hal yang sama dan tidak ada perubahan. Itu namanya ikhlas. Ya, jenengan sedekah Pak, kok dipuji, kok tambah banyak atau tambah sedikit, berarti tidak karena Allah. Ya, tidak karena Allah. Gampang Pak ya? Ya. Kalau dicaci, kok berubah, berarti bukan karena Allah. Itu yang tidak bisa mengalahkan keikhlasan. Ya. Adapun contohnya adalah ad-du'a li ghairillah, meminta sesuatu kepada selain Allah. Ya, meyakini sesuatu itu bisa memberikan manfaat Pak. Misalkan berdoa kepada pohon yang besar, atau ketika ada pohon besar jenengan amit bah gitu. Padahal tidak ada orangnya. Amit bah nyuwun sewu bah gitu kan. Atau jenengan meyakini Pak, ketika melewati satu jalan tertentu jenengan harus ngebel 5 kali. Tot gitu. Harus ngebel 5 kali. Dulu sering itu isu seperti itu Pak ya. Harus ngebel 5 kali di sini itu. Kenapa? Itu kalau keyakinan Pak masuk dalam kesyirikan Pak. Paham ya? Nah, ternyata gampang sekali Pak ya. Ya. Al khaufu min ghairillahi bi nafsil qadri alladhi yakhafu fihi min Allah. Kemudian takut terhadap sesuatu Pak melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada sesuatu melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia gampang meniadakan Allah dalam segala hal.
Kemudian contoh yang ketiga adalah hubbun ghairullahi mahabbatu tudaghi hubbullah. Mencintai sesuatu melebihi cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bisa menjadi satu kesyirikan. Contohnya apa kira-kira, Pak? Mencintai sesuatu lebih dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, Pak, salah satu contoh orang yang mampu meletakkan kecintaan kepada istri dan anaknya di bawah kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya abati, ya bunaya ini aral fil manam ani atbahuka fangdur madataro. Surat As-Saffat ayat 100, 101 dan 102. Ya, wahai anakku tercinta, aku bermimpi nyembelih kamu, begitu. Fangdur madataro, bagaimana menurut pendapatmu? Dan disembelih enggak, Pak? Disembelih Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya apa? Dia meletakkan kecintaan terhadap anak dan istrinya itu di bawah kecintaan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nomor satu. Kalau bapak-bapak mau sholat jamaah, kok istri nangis, Pak, jangan sholat jamaah, Pak. Itu misalkan, Pak, kok jenengan manut sama istri, berarti jenengan meletakkan kecintaan kepada Allah di bawah kecintaan terhadap istri. Kok jenengan mau ngaji, mau tolabul ilmi, Pak, kok ada yang tidak menghendaki jenengan manut, berarti jenengan meletakkan kecintaannya kepada Allah itu di bawah kecintaannya kepada makhluk. Gampang, Pak, ya? Nah, ini kaitan dengan babakan kesyirikan. Jadi ini yang pertama dosa yang harus kita hindari, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah as-sihru, yaitu sihir, melakukan ritual sihir. Apa itu sihir? Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni juz ke-10 halaman 104 mengatakan sihir adalah ikatan atau jampi yang tadi saya sampaikan, atau perkataan yang dilontarkan secara lisan maupun tulisan. Biasanya bentuknya tulisan, ya, ada tulisan yang nggak jelas, Pak, angka-angka, huruf-huruf yang tidak tersusun itu, yang biasanya muter-muter itu, Pak, kok nempel, ya, itu salah satunya, ya. Kemudian atau melakukan sesuatu yang mempengaruhi badan, hati, atau akal orang yang terkena sihir tanpa berinteraksi langsung dengannya. Dan sihir ini merupakan hakikat, diantaranya ada yang bisa mematikan, membuat sakit, membuat seorang suami tidak mencampuri istrinya, atau memisahkan pasangan suami istri, atau membuat salah satu pihak membenci lainnya, atau membuat kedua belah pihak saling mencintai. Sihir itu bisa nyata, Pak. Dalilnya apa? Dalilnya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Nanti Bapak Ibu hadirin dibuka surat Al-Baqarahnya di rumah. Ayat berapa tadi? 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna nas-sihra. Ya, Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Ya, yang kafir itu adalah syaitan, yu'allimunan nasa sihra, yang mengajarkan manusia sihir. Jadi sihir itu dari mana? Dari syaitan. Di tengah-tengah ayat ini, Pak, sihir itu bisa berpengaruh apa? Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Ya, bisa berpengaruh sihir itu salah satunya adalah bisa memisahkan yufarriqu bainal mar'i wa zawji, seorang suami terhadap istrinya, bisa memisahkan suami istri. Itu sihir, Pak. Ya, dan itu dipelajari. Ya, dipelajari. Saya pikir setelah masa-masa ini semakin modern ini jarang orang yang kemudian mempelajari sihir, Bapak Ibu hadirin, tapi ternyata semakin banyak. Ya, semakin banyak dengan sihir-sihir tertentu. Nah, ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 102. Jadinya. Yang ketiga adalah qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, membunuh tanpa ada alasan yang benar. Kapan alasan yang dibenarkan untuk boleh membunuh? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Nanti Bapak Ibu hadirin bisa melihat di dalam hadis Arba'in nomor ke-14. Rasulullah pernah bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdas salasin. Tidak halal darah seseorang kecuali pada 3 hal. Ya, darah seseorang tidak halal kecuali pada 3 hal. Yang pertama adalah
As-sayyibu az-zani. Yang pertama Bapak Ibu hadirin, as-sayyib. As-sayyib itu adalah seorang laki-laki yang sudah pernah menikah tapi berzina. Ya, itu hukumannya rajam, Pak. Kalau laki-laki dia belum menikah kok berzina, itu hukumannya nanti dicambuk 80 sampai 100 kali. Ya, 100 kali cambukan. Tapi kalau sudah menikah dihukum rajam. Rajam itu nanti hukumannya dipendam setengah badan, kemudian dilempar batu. Kepalanya dulu yang dilempar batu sampai mati. Ya, ngeri Pak ya. Nah, itu rajam. Itu saking bahayanya zina, Pak. Kenapa kok seperti itu? Karena zina itu Bapak Ibu hadirin itu merusak 4 hal. 1, merusak akal, merusak nasab, merusak agama, dan merusak nasab, akal, agama. Satu lagi merusak apa ya? Ada 4 kalau nggak salah, saya lupa yang satu lagi. Ya, nasabnya jadi rusak, kemudian akalnya pun rusak, agamanya pun rusak. Yaitu zina. Dan zina itu kata Imam Syafi'i, az-zina dainun. Zina itu utang, Pak. Dan nanti yang nyarutang adalah anak keturunan. Anak keturunan, Pak, cara nyarutangnya begitu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak perempuan sangat hati-hati, Bapak Ibu hadirin. Yang punya anak perempuan sangat hati-hati. Kalau Bapak Ibu hadirin di jalan tiba-tiba lihat cewek begitu, kita godain ceweknya, Pak, bisa jadi anak kita nanti yang digoda oleh cowok, Pak. Kok jadi sedih Bapak Ibu hadirin? Wah, ada cewek di sana tadi itu, gitu, Pak. Bisa jadi nanti anak kita juga diperlakukan yang sama. Ya, makanya hati-hati ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau punya anak perempuan, harus betul-betul dijaga itu, Pak. Ya, dijaga. Kemudian anak perempuan itu, wanita itu berzina itu disebabkan karena satu hal. Apa kira-kira? Tuh lihat status saya mesti itu, Mas. Ya, karena hilangnya rasa malu. Kalau laki-laki berzina itu sebabnya karena satu hal. Apa kira-kira? Sering meninggalkan sholat. Ya, jadi kalau laki-laki itu disebabkan karena sering meninggalkan sholat, kalau perempuan hilangnya rasa malu. 2 hal inilah yang menjadi sebab Bapak Ibu hadirin. Adapun rentetan sebab-sebab yang lain tentang perzinahan ini nanti banyak. Salah satunya adalah adanya masalah antara seorang bapak dengan putrinya, atau masalahnya putri terhadap bapaknya. Nanti akan datang laki-laki lain yang mampu untuk menjadi bapaknya, maksudnya menjadi pelampiasannya. Ya, biasanya begitu. Yang kedua adalah wa nafsu bin nafsi, orang yang membunuh. Nanti ada hukum kisos ya. Yang ketiga wa tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah. Yang ketiga adalah orang yang murtad. Jadi ada 3 hal yang darahnya halal Bapak Ibu hadirin. Yang pertama adalah faedah hadisnya, yang pertama adalah terhormatnya darah seorang muslim. Jadi seorang muslim itu darahnya sangat dijaga, Pak. Diumpamakan di dalam sebuah hadis Nabi, di dalam ayat Al-Quran, kalau satu diumpamakan kalau ada seorang mukmin yang terbunuh satu, itu seperti membunuh mukmin seluruhnya. Ya, membunuh mukmin seluruhnya. Yang kedua adalah halalnya adalah seorang muslim itu karena 3 sebab. Yang pertama, yang sudah menikah lantas berzina. Ya, sudah menikah, Pak, lantas berzina. Kenapa kok sudah menikah hukumannya lebih kejam? Karena yang halal ada, dia nyari yang haram, Pak. Yang halal ada, dia nyarinya yang haram. Padahal kalau orang melakukan yang haram, Allah akan mencabut satu nikmat yang halal dari orang tersebut. Paham Bapak Ibu hadirin ya? Kalau bapak-bapak biasa meliarkan pandangan kepada wanita yang lain dengan nafsu, nanti Allah akan mencabut rasa nikmatnya ketika memandang yang halal. Weruh bojone dadine kok kaya weruh. Ya. Kaya weruh apa? Bapak-bapak yang bilang ya. Iya. Itu bisa jadi, Pak, bukan salah istrinya, Pak, yang semakin enggak cantik, enggak, tapi karena mata kita yang liar. Ya, jadi begitu. Makanya di dalam kitab
Di dalam maqasidun nikah ya, ada satu judul, judulnya di bab maqasidun nikah, tujuan menikah, itu ada 5. Ini ada di dalam satu buku, saya lupa nama bukunya. Bukunya ada di, lupa, nanti saya kalau ingat tak disampaikan. Yang pertama itu adalah al-waladu as-sholih. Yang pertama itu tujuan menikah Bapak Ibu hadirin itu adalah anak yang sholih. Ini tujuan menikah itu penting Bapak Ibu hadirin. Makanya nanti Bapak Ibu hadirin, banyak orang menikah tetapi tidak tahu tujuan menikah. Betul? Ya kan? Kamu nikah itu tujuannya apa, maksudnya apa, dia nggak tahu. Ya, makanya kalau ada orang belum nikah, jangan ditanya kapan nikah. Tanyanya adalah kamu nikah mau apa itu loh. Kamu nikah kenapa itu? Maksudmu apa itu kan? Caranya begitu. Semua dari maqasidun nikah itu Bapak Ibu hadirin, itu semuanya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Satu, misalkan al-waladu as-sholih, anak yang sholih. Ya, itu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah hifdzul farji wa ghadil basar. Orang yang menikah itu tujuannya yang kedua adalah untuk menjaga kehormatan, menjaga kemuliaannya, dan ghadul basar. Ghadul basar itu menjaga pandangan, Pak. Jadi kalau sudah nikah, Pak, jaga pandangan agar yang halal tetap nikmat. Yang ketiga adalah litakuna sakinah. Ya, agar menjadi sakinah. Sakinah itu tenang. Itu tujuan menikah. Yang keempat adalah taksimul amal, membagi peran. Bapak sebagai pencari nafkah, istri nanti sebagai ya apa namanya, rotabul bait, atau bagian bersih-bersih di rumah, ya, merapikan rumah dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah apa namanya? Yang kelima itu pendewasaan, ya, agar dewasa. Jadi orang sudah menikah itu semakin dewasa, Pak, nanti, karena dia akan menghadapi berbagai macam hal. Yang kedua, jika seorang muslim membunuh muslim lainnya, ya, maka ada syarat, terpenuhi syarat qisas. Yang ketiga adalah murtad, keluar dari Islam. Yang ketiga adalah as-sayyib az-zani, ya, dikenakan hukum rajam jika terbukti, dan harus mendatangkan 4 orang saksi. Nanti ada di bab qadzaf, Pak. Jadi kalau kita menuduh orang misalkan itu pulang malam-malam, oh itu mesti zina, dia harus bisa mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak mampu untuk mendapatkan mendapatkan 4 orang saksi ini, Bapak Ibu hadirin, nanti dia di kisos, dicambuk, ya, dicambuk 80 atau 100 kali. Itu qadzaf, hukum qadzaf di dalam syariat Islam. Jadi tidak sembarangan, Pak, soal kehormatan itu tidak sembarangan dengan orang mukmin, ya, dengan kita seorang muslim. Jadi harus betul-betul terjaga. Orang membunuh, Pak, itu butuh 2 orang saksi. Ada si fulan membunuh, mana saksinya? 2 orang cukup. Orang berzina, Pak, nuduh orang berzina, harus mendatangkan berapa orang saksi? 4 orang saksi, Bapak Ibu hadirin. 4 orang saksi ini harus melihat. Bayangkan, Pak, melihat, Pak. Mata kepalanya harus melihat betul. 1 orang ditanya, kamu betul melihat? Saya betul, seperti timba masuk ke dalam sumur, saya betul-betul melihat. 2 orang ditanya, jawabannya sama. Ada 1 orang, Pak, kurang 1 ini, Pak, ditanya, malam itu kayaknya remeng-remeng, saya nggak begitu jelas gitu, Pak. Itu gugur, Pak, tidak jadi. Makanya kalau Bapak Ibu hadirin melihat sirah tentang syariat Islam di dalam sirah Islam, Bapak Ibu hadirin, itu nanti hampir tidak ditemukan orang berzina itu dihukum karena 4 orang saksi. Itu hampir tidak ada. Adanya apa? Adanya ikrar. Ikrar itu ngaku, kayak Ma'is bin Malik itu, Pak. Ma'is itu pernah berzina, ngaku sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah berzina. Dan Rasulullah pun, Pak, itu tidak nanyakan dengan siapa. Kamu zinane karo sopo, ning di jam piro? Enggak pernah nanyakan begitu. Yang nanyakan gitu biasanya siapa? Biasanya ibu-ibu, Pak, ya. Mohon maaf, Bu, bapak-bapak juga sama biasanya, Bu. Itu, Pak, salah satu adab, ya, orang yang berzina pun dengan siapa tidak ditanyakan, Pak. Rasulullah dalam konteks hadisnya itu dengan fulanah, sebutannya fulanah. Fulanah itu seorang perempuan yang tidak dijelaskan di dalam hadis. Ini adab, menjaga aib orang mukmin, ya, dijaga dengan fulanah begitu, ini dijaga. Rasulullah
berusaha untuk menghindar, Pak. Ditinggal pergi, mungkin Ma'is sedang sakit, kamu pulang dulu. Enggak sakit ya Rasulullah, coba dipegang batuknya. Ya enggak sakit ya Rasulullah, mungkin dia mendem gitu, Pak. Mungkin dia sedang mabuk. Ternyata dipegang lagi, enggak mabuk ya Rasulullah. Kan Umar ada di situ, Pak. Jadi ketika Umar kan dulu kan mantan pemabuk ya. Itu ketika tahu betul itu, Pak. Ini enggak mabuk ya Rasulullah, jelas-jelas enggak gitu, Pak. Itu disuruh pulang dulu, Pak. Dalam rangka apa? Pinginnya Rasulullah itu kamu enggak usah ngaku, langsung tobat gitu loh, Pak. Pinginnya begitu, tobat sendiri aja gitu loh. Enggak usah itu. Maunya gitu, Pak. Di konteks hadisnya tadi, Pak, ketika Ma'is itu kemudian sudah diminta dan diiyakan sama Rasulullah sampai 4 kali itu datang, Pak. Dirajam beliau, pukulan pertama, Pak, ternyata sakit, Pak. Ma'is ini sakit rasanya, sakit banget, lari dia, Pak. Ya, lari, dikejar sama seorang sahabat dan kemudian mengambil tulang ya, tulang sapi atau tulang unta disebutkan dalam hadisnya, dilemparkan kena di kepala dan mati. Ketika diceritakan kepada Nabi, itu Nabi mengatakan, kenapa kamu tidak membiarkan Ma'is pergi saja, biar pergi, begitu loh, Pak. Artinya apa? Artinya Rasulullah itu memberikan kesempatan kepada siapapun untuk kemudian dia itu bertobat, ya, untuk bertobat sendiri begitu, biar tidak terjadi banyak kematian, gitu ya. Yang keempat adalah meninggalkan jamaah atau murtad. Dan yang kelima ini Bapak Ibu hadirin yang sangat penting, yang boleh menjalankan eksekusi mati ini adalah imam kaum muslimin, bukan sembarangan orang. Ya, kalau sembarangan orang kan ngeri ini, Pak. Kayak zina, bunuh, gitu kan ngeri itu. Ternyata harus ada qadhi. Ya, ada qadhi, ada hakim, ya, yang hari ini kemudian menentukan. Ini di zaman syariat dulu ketika berjalan. Ini ketika membunuh tanpa ada alasan yang benar. Karena waktunya sudah mau habis, kita lanjutkan secepat mungkin. Ya. Yang berikutnya adalah aklur riba. Yang keberapa ini aklur riba itu? 4 ya? Yang keempat atau kelima? Keempat, aklur riba, Pak, melakukan perbuatan riba. Dalilnya apa? Dalilnya di dalam Quran surat Al-Baqarah. Nanti Bapak Ibu hadirin kalau bab riba ini 275 sampai 279. Ya, babakan tentang riba. Dan ini Bapak Ibu hadirin sesuai dengan perkataan ucapan para ulama, riba itu tetap haram bagaimanapun bentuknya. Ya, bagaimanapun bentuknya kita tetap haram. Adapun kalau kemudian kita sudah terlanjur bagaimana ini seperti itu, kita cari solusi. Dan cari solusi itu yang bijak Bapak Ibu hadirin. Ya, jangan pakai jurus mabuk. Jurus mabuk tahu, Pak? Jangan pakai jurus mabuk, tapi jurusnya harus bijak. Pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi Bapak Ibu hadirin, itu ada beberapa pengalaman itu menurut saya kurang bijak sehingga dia tidak kuat, sehingga malah justru jadi dia tidak istiqomah, ya, kurang istiqomah di situ. Maka harus cari solusi yang paling bijak dalam hal ini. Dan ini kita harus bisa mencari solusi, ya, harus bisa mencari solusi. Ini ayatnya memang begini, para ulama mengatakan haram, ya sudah kita haramkan. Ini ada di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, Pak. Zakara Ibnu Bakir menceritakan, ja'a rajulun ila Malik bin Anas, datang seorang laki-laki kepada Malik bin Anas. Faqala ya Aba Abdillah inni ra'aita rajulan sakranan. Wahai Abu Abdullah, sesungguhnya saya melihat seorang yang sedang mabuk. Ya ta'aqaru yuridu ayakhudal qamara, karena dia mabuk, dia tangannya mengadahkan ke atas. Karena lihat rembulan, seolah-olah rembulan itu mau diambil sama dia, Pak. Ya ta'akor namanya. Ya ta'akor ayak khudal qamara, ingin mengambil rembulan tadi karena dia sedang mabuk. Fakultu imraati talikun ingkana yadkhulu jawfa ibni adama asyarru minal khamri. Kemudian orang tadi ketika melihat keadaan seperti itu, padahal kan di kota Madinah, Pak, ya. Kota Madinah itu kan kota yang terbebas dari segala kemaksiatan di zaman Imam Malik zaman itu, Pak. Tapi kok ada orang yang mabuk, itu dia heran banget loh, Pak. Kok ada orang mabuk ya di kota Madinah? Dan dia mengatakan imra'at yatalikun ingkana yadkhulu jawfa ibni adama asyarru minal khamr. Istriku akan aku ceraikan jika ada dosa makanan atau minuman yang dosanya melebihi dari minuman keras, khamr. Berarti ini adalah taklikut taklik. Talak yang digantungkan. Ya, jadi istrinya nanti akan diceraikan, hukumnya sudah diceraikan, talak 1, jika ternyata
ada dosa minuman atau makanan yang dosanya lebih besar daripada minuman keras atau khamr. Kemudian Imam Malik mengatakan irji hatta angdura fi mas'alati, kamu pulang dulu sampai aku mempelajari masalahmu itu. Ya, berarti ini salah satu kaidah, Pak. Kalau kita ditanya sesuatu kok belum tahu jawabannya, maka orang yang tanya tadi disuruh pulang gitu. Makanya saya tidak berani mengadakan tanya jawab di sini, Bapak Ibu hadirin. Saya takut jenengan tak suruh pulang semua. Nah, pulang dulu itu, saya belum tahu jawabannya itu kan. Ini Imam Malik begitu, Pak. Kemudian fayati minal ghad, kemudian orang itu datang di besok harinya dan jawabannya sama sampai 3 kali, Pak. Irji hatta angdura fi mas'alatik. Sampai ketiganya, kemudian datang lagi, Imam Malik menjawab, inni tasaffahtu kitaballahi wa sunnata rasulih falam aro syai'an asyarru minar riba. Ya, sesungguhnya kata Imam Malik, aku telah membuka kitabullah Al-Quran semua dibulak-balik itu, Pak, selama 3 hari itu. Wa sunnata rasulih, dan sunnah rasul dibulak-balik falam aro syai'an, dan aku tidak mendapatkan sesuatu yang dosanya itu lebih besar daripada asyaru minar riba, dari perbuatan riba. Berarti tadi istrinya diceraikan apa enggak, Pak? Jatuh talak apa enggak? Jatuh talak apa tidak, Bu? Jatuh talak apa tidak, Pak? Ini jawaban jenengan menentukan jenengan paham atau enggak. Jatuh talak atau tidak? Hah? Yang bilang tidak angkat tangan. 1. Yang bilang iya jatuh talak angkat tangan. 1, 2, 3. Yang lain gimana nih? Saya jelaskan secara singkat, Bapak Ibu hadirin ya. Orang melihat orang mendem, Pak. Lihat orang mendem, kemudian dia janji, ngomong sendiri, saya akan ceraikan istriku kalau ada dosa yang lebih besar daripada minuman keras. Berarti kalau ada dosa yang lebih besar nantinya dari minuman keras, istrinya otomatis diceraikan, jatuh talak 1 gitu loh. Nah, ternyata dia datang ke Imam Malik menanyakan hal itu. Jawaban Imam Malik, ini tasawwaftu kitaballahi wa sunnata rasulih falam ara syai'an asyaru minar riba. Ternyata aku membuka kitab Allah, membuka sunnah Rasulullah, itu ternyata tidak aku temukan dosa makanan dan minuman yang lebih besar daripada riba. Berarti istrinya terceraikan apa tidak, Bapak Ibu hadirin? Alhamdulillah. Iya, berarti istrinya terceraikan karena ada dosa makanan minuman yang lebih besar daripada khamr. Loh, kenapa kok lebih besar? Li anallaha adina fihi bil harbi. Satu-satunya dosa, Bapak Ibu hadirin, yang Allah dan Rasulnya itu menantang untuk sampai memerangi. Ya, riba itu. Makanya dosanya lebih besar. Ada nggak yang lebih besar daripada dosa riba, Bapak Ibu hadirin? Bukan, Bapak Ibu hadirin. Itu masih ada di dalam kitab hadis. Di bawahnya itu ada tulisannya, Bapak Ibu hadirin, di bawah ini. Ar-riba isnani wa sab'una baban. Riba itu ada 72 pintu. Adnaha mislu ityani rojuli ummahu. Dosa yang paling ringan dari dosa riba itu seperti anak laki-laki yang berzina dengan ibu kandungnya. Itu dosa paling ringan. Wa inna arbar riba istitolatur rojuli fi ardi akhihi. Yang lebih besar daripada dosa riba, Bapak Ibu hadirin, adalah menjatuhkan kehormatan orang itu. Alhamdulillah, Masya Allah, bahagia sekali saya dengan cerdas sekali. Iya. Jadi Bapak Ibu hadirin, inilah pentingnya kehormatan. Jangan mudah kita menghancurkan, menjelekkan, merendahkan kehormatan orang karena dosanya lebih besar daripada dosa riba. Paham, Bapak Ibu hadirin? Alhamdulillah. Wah, sudah jam 9 pas. Saya lanjutkan sedikit. Yang ke-6 adalah aklu malil yatim. Yang kelima ya, memakan harta anak yatim. Secara singkat, Bapak Ibu hadirin, ya, insyaallah ya.
Yang pertama, memakan harta anak yatim diharamkan oleh Allah di dalam Quran surat An-Nisa ayat 10. Innama ya'kulu fi butunihim naro. Memakan harta anak yatim itu seperti memakan bara api. Surat An-Nisa ayat 10. Pertanyaannya adalah siapa anak yatim? Jangan-jangan kita anak yatim semua, saya makan harta jenengan haram nih masa. Ayo, siapa anak yatim? Siapa yang disebut anak yatim? Jangan ngaku semua, nggak akan santunan kita. Ayo, angkat tangan. Siapa yang disebut anak yatim? Anak yang ditinggal bapaknya meninggal ketika dia sudah punya anak 5. Iya, yang disebut anak yatim itu Bapak Ibu hadirin syaratnya cuma 2. Man mata abuhu walam yablug. Anaknya, bapaknya meninggal dunia, anaknya belum balik. Kalau sudah balik ini yatim semua. Paham ya? Iya, syaratnya 2 Bapak Ibu hadirin. Bapaknya yang meninggal. Kalau ibunya yang meninggal, yatim bukan? Piatu itu bahasa apa Pak? Nggak ada di dalam. Piatu itu tidak ada di dalam syariat ya. Dan tidak ada di situ disebutkan apa keutamaan menyantuni piatu, tidak ada. Adanya anak yatim. Saya jelaskan sedikit Bapak Ibu hadirin. Jadi yatim itu adalah faqada abuhu qabla bulughihi. Bapaknya meninggal, dia belum balik, yaitu yatim. Kemudian al-latim, pakainya po, al-latim. Kalau al-latim itu man faqada kila al-walidaini, bapak ibunya meninggal dunia dua-duanya. Bapak ibu meninggal keduanya, namanya al-latim, pakainya po. Namanya apa? Al-latim. Kalau yang tadi bapak-bapak ibu hadirin tadi sebutkan piatu tadi, namanya al-aji. Namanya apa? Al-aji. Man faqada ummuhu qabla bulughihi. Ibunya yang meninggal dunia, dia belum balik. Paham Bapak Ibu hadirin? Masya Allah, alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu hadirin, kami itu punya program yatim, namanya yatim ceria. Ya, yatim ceria ini Bapak Ibu hadirin, kita nyantuni anak yatim, itu kita betul-betul harus memisahkan. Pertama satu, dana itu ada 2 Pak. Dana yang masuk itu kita jadikan 2. Satu namanya dana terikat, yang kedua dana lepas. Ya, dana lepas itu apa? Dana lepas itu sedekah umum, tidak ada kaitan dengan akad. Tapi kalau sudah yatim, itu sudah ada akad Pak, 100% harus sampai ke yatim. Paham ya? 100% harus sampai ke yatim. Tidak boleh digunakan untuk apapun kecuali yatim. Harus sampai. Nah, itu Pak, jadi begitu. Kemarin kita bulan Juli ini kita mentasarufkan kurang lebih 20-an juta. Yang bulan sebelum-sebelumnya itu kemarin 35 juta Pak. Itu program yatim ceria, setiap 1 bulan 100.000 rupiah. Kita kumpulkan semua pengasuhnya anak yatim ini, kita antarkan uangnya ke yatim-yatim ceria. Kami memiliki 30 anak yatim yang hari ini masih ada. Dan kami tidak menerima yatim yang sudah balik Bapak Ibu hadirin. Ya, tidak menerima yatim yang sudah balik. Makanya itu ibu-ibunya tak kasih tahu, Bu, nanti kalau sudah balik kasih tahu ya Bu ya, gitu. Tak kasih tahu Pak. Nanti dia jujur Pak. Kemarin beberapa sudah ngasih tahu, Ustaz, anak saya sudah balik Ustaz. Ya udah, nanti mudah-mudahan dapat rezeki dari jalan yang lain begitu ya. Itu anak yatim. Kemudian terakhir yang keenam, melarikan diri ketika pasukan bertemu karena waktunya habis. Yang terakhir adalah menuduh wanita baik-baik atau menuduh siapapun yang kemudian berbuat zina. Demikian Bapak Ibu hadirin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih 5 menit Bapak Ibu hadirin, saya anggap ini bonus buat saya dan mudah-mudahan jenengan juga dapat bonusnya. Amin Allahumma. Sedikit pengumuman, insya Allah kita buka tahfidz kit 2 di Limpung. Bapak Ibu hadirin yang sudah mendaftar, harusnya hari ini saya jenengan ikut menuliskan biodata ya. Mohon maaf tadi kertasnya belum sempat di print sehingga hari ini belum dapat. Yang mau mendaftar silakan segera untuk mendaftar. Itu pengumuman pertama. Pengumuman yang kedua Bapak Ibu hadirin, HP yang ada di depan saya yang punya Alif Tisam ini itu masih hutang.
Berapa kemarin Ustaz? 2 juta. Sudah baru berapa? Baru 200 Pak. Jadi Bapak Ibu hadirin, kalau ini ada berapa orang kan lumayan nih Pak, 50 lunas Pak. Ya, nanti segera hubungi panitia bagi siapa yang pingin ikut melunasi dan ikut berdonasi di sini Pak. Insya Allah ini manfaat dakwah luar biasa, menjadi jalan pintas ke surga. Amin Allahumma. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita simak bersama-sama materi yang disampaikan oleh Ustaz Al-Fikri. Ustaz, banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan malam ini. Semoga kita semua bisa memahami apa-apa yang kita. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan bisa kita amalkan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mampu menegakkan